Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi, dan kali ini Bincang Motivi mencoba gaya baru. Wah, ini ada mikrofon gaya podcast ya. Tapi karena di syuting maka jadinya videocast ya. Dan kesempatan yang pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sahabat Motivi, yaitu penerbit percetakan Kanisius yang sudah berusia 100 tahun alias 1 abad. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah 100 tahun Kanisius ini ya. Dan yang hadir di sini adalah para pejabat. Adalah orang-orang yang berada di balik perayaan 100 tahun PT Kanisius, penerbit percetakan Kanisius ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya hadir di acara perayaan 100 tahun Kanisius ini, dan acara yang meriah sekali dan berbau-bau futuristik gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai ke yang futur-futur ini, kita akan ngobrol tentang sejarah 100 tahun Kanisius. Dan bersama saya ada Ibu Rini dan Pak Satrio. Wala. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Bu Rini, Pak Satrio. Sehat, Motivi, puji Tuhan. Baik, sekarang kita kenalan dulu. Nah, Bu Rini ini sudah berapa lama di Kanisius dan sekarang jabatannya apa? Pak Satrio juga sudah berapa lama di Kanisius dan jabatannya apa sekarang? Silakan Bu Rini. Ya, selamat pagi Sobat Motivi ya. Semoga kita bisa berkenalan juga ini di forum ini, forum podcastnya. Podcast ya, gaya-gaya podcast ini. Iya, kalau ditanya berapa lama saya di Kanisius tuh pada pingsan nanti karena saking lamanya ya. Saya tahun depan sudah masuk 30 tahun. Jadi, 30 tahun? Ya. Serius? Iya, jadi itu sepertiga ya dari perjalanan Kanisius saya sudah ikut. Lalu sekarang sebagai apa, Bu? Kalau nama jabatannya tuh namanya direktur eksekutif, karena saking bingungnya mau ngasih nama jabatannya apa gitu yang tapi pekerjaan realnya adalah pembantu umum, apa-apa dibantuin. Direktur yang kecil guys. Mungil tetapi gesit saya kira. Baik, Pak Satrio. Iya, Romo. Saya sudah 15 tahun, Romo. 15 tahun, oke. 15 tahun lalu sebagai pembantunya Bu Rini. Separuhnya ya masa kerjanya. Separuh masa kerja. Kalau Bu Rini 30, saya 15 saja. Ya. Lalu saya di Kanisius di manajemen pemasaran. Jadi membantu jual beli. Istilah kerennya marketing gitu. Marketing. Marketing manager. Manager marketing. Oke. Baik, kita ngomong tentang ini nih, apa? Istilah kerennya itu mission d'être. Jadi misi keberadaan Kanisius kira-kira 100 tahun yang lalu itu kenapa sih diberdirikan gitu ya di Kanisius, dan sekarang ini bisa berjaya sampai 100 tahun ya. Kalau tahun ini tahun 2022 berarti 100 tahun yang lalu 1922 ya. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, kira-kira, dan ini zaman para misionaris Belanda. Kira-kira apa yang ada di benak mereka? Mengapa mereka mendirikan percetakan? Sederhananya itu ya. Kan misi itu kan setahu kita ya, kalau gereja itu ya mendirikan gereja sebanyak-banyaknya, membaptis orang. Tetapi kenapa ini karya yang unik ya? Mendirikan kira-kira tentang percetakan. Kira-kira apa yang ada di benak para misionaris itu? Oh iya. Kalau dari bacaan-bacaan yang kami baca ya, Romo, karena kalau di Kanisius kan setiap karyawan baru tuh harus membaca buku kuning. Kami nyebutnya buku kuning, itu buku sejarah. Jadi kami tahunya dari peristiwa-peristiwa yang kami baca itu. Lalu bisa membayangkan lah, mungkin waktu itu kan sedang dilakukan misi di Jawa ya oleh para misionaris Serikat Yesus itu. Jadi beberapa Yesuit sejauh saya ingat itu datang ke Jawa, kemudian ya mewartakan sabda Tuhan di masyarakat Jawa yang mungkin waktu itu mayoritas agamanya kebatinan atau apa ya, ya masyarakat tradisional begitu. Mungkin sekitar 1918 kali ya Pak Satrio ya. Sekitar 1918 ada Pater Van Lith yang bermisi di Jawa, kemudian
sempat pembaptis 170 di Sendang Sono ya, 173 masyarakat Jawa waktu itu, sehingga kemudian ada sekumpulan umat Katolik baru di situ. Nah, umat yang baru ini kan mesti membutuhkan referensi untuk pengembangan iman mereka dan pengetahuan mereka tentang iman Katolik ya. Tapi tidak ada referensi, tidak ada buku dan materi yang bisa mereka pelajari. Jadi saya rasa untuk mendukung misi inilah yang diidekan oleh Superior Jenderal waktu itu Romo Hubrecht ya, Romo Hubrecht SJ itu adalah membuat karya percetakan. Saya rasa ini adalah tantangan zaman waktu itu, dibutuhkan materi untuk belajar umat Katolik yang baru saja dibaptis dan mulai berkembang. Ya, yang dibutuhkan adalah itu, tidak harus wujud pelayanan atau perutusan itu membuat gereja ya atau bangunan gereja, tapi kebutuhannya adalah sarana pembelajaran untuk pengembangan iman. Jadi yang dibuat adalah suatu karya yang bisa menghasilkan buku-buku referensi untuk mereka baca dan mereka pelajari secara mandiri. Saya rasa mungkin itu ya, Romo. Tadi sudah disebut Romo van Lith ya. Ini jelek-jelek saya pernah membuat film tentang Romo van Lith, Bethlehem van Java. Dan seingat saya peristiwa Sendang Sono itu kan 1904 ya. 1904 ya. Dan Romo van Lith meninggal 1926. Jadi 1922 ini Romo van Lith itu ya masih seger ya, masih ada di Indonesia dengan seger. Tapi waktu itu masa-masa di mana Romo van Lith itu dicurigai sebagai komunis gitu. Jadi dia sempat dipulangkan ke Belanda, tapi akhirnya dia kembali dan meninggal di Muntilan di Indonesia ya. Nah, pendekatan van Lith ini dia bukan tipe Romo yang membaptis banyak-banyak, tapi pendekatan melalui pendidikan. Jadi dia mendirikan sekolah-sekolah ya di Jawa ini dan memberantas kebodohan melalui pendidikan. Nah, pertanyaan saya, apakah percetakan ini juga ada kaitannya dengan pendidikan sekolah-sekolah yang didirikan Romo van Lith ini? Dalam arti ini ada kaitannya dengan strategi misionaris waktu itu ya, strategi ya para misionaris itu tidak hanya membaptis tetapi juga mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia yang belum ada waktu itu, tapi anak-anak Jawa lah istilahnya. Apakah kira-kira demikian? Ya loh, kalau kami baca dari kisah sejarahnya, karena pasti tidak mengalami, itu memang sangat berkaitan dengan pencerdasan pribumi ya pada waktu itu, karena istilahnya ya. Romo van Lith mendirikan Kolese Saverius di Muntilan, lalu untuk pendidikan pribumi, kemudian nanti disambut dengan yang kelompok putri di Mendut itu. Tapi kemudian ketika ini didirikan, lalu muncullah memang ada semacam perkumpulan ya waktu itu yang disebut Canisius Vereniging 1918. Lalu dari situ berkembang lagi, kemudian menjadi Canisius Teaching yang sekarang disebut sebagai Yayasan Canisius. Sampai sekarang ini ya, untuk mendukung pencerdasan anak-anak pribumi ini kan dibutuhkan sarana dan prasarana. Nah, kemudian didirikanlah pabrik kayu di Pika untuk mendukung membuat meja, membuat papan tulisnya, membuat macam-macam itu. Lalu untuk mendukung yang satu lagi didirikanlah percetakan Canisius untuk membantu sarana prasarana pendidikan yang dari sisi bukunya ya. Tapi memang tidak hanya itu ya, sejauh kami pahami, karena ketika pendidikan itu berkembang untuk anak-anak pribumi itu, gereja pun berkembang. Jadi itu berjalan beriringan, sehingga buku pertama yang waktu itu dicetak itu judulnya Babatipun Santo Franciscus Saverius ing Tanah India. Ini kebetulan kami bawa bukunya. Jadi ini buku yang sudah 100 tahun itu buku ini cetakan pertama kami. Ini sudah 100 tahun lebih tua dari kita semua yang ada di sini. Ini jadi ini masih ada ini buku yang 100 tahun. Jadi ini saya tidak bisa covernya kali ditunjukkan covernya. Weltergen enggak tahu apa 15 Juni 1922. Oh ya, 1922. Sudah tampak
di kamera. Ini babatnya Santo Franciscus Xaverius ya. Iya. Ini babnya saya Franciscus Xaverius. Ini dicetak khusus untuk 100 tahun kemudian 100 mungkin tahun ada. kemudian, ini bagus ya. Jadi ini yang kemudian berkembang ya. Setelah itu kemudian muncul cetakan-cetakan yang lain termasuk Paduban Kencono yang Paduban sampai saat Kencana ini juga ya, saya masih ngalamin digunakan itu ya. untuk masyarakat Jawa terutama. Saya jadi ingatin ini, saya tahun orientasi kan di Yayasan Kanisius sekolahan. Dan waktu itu usia 75 tahun saya masuk sebagai frater yang tahun orientasi, dan waktu itu saya sudah mendengar bahwa cetakan Kanisius dan Pika itu dulu ada karena sekolah ini ya. Jadi sekolah diadakan, lalu kebutuhan buku disuplai oleh Kanisius Percetakan, dan bangku-bangku itu disuplai oleh Pika. Dan saya dulu kan heran kenapa ada Pika di Yayasan Kanisius, ternyata dulu backgroundnya itu ya. Jadi kebutuhan pendidikan ini dipakai untuk mengembangkan pendidikan ini ya, dengan buku dari Kanisius dan bangku ini dari Pika ya. Baik, lalu kalau ditanya sebetulnya siapa sih pendiri yang waktu itu mendirikan percetakan ini, Yesuit atau Bruder FIC ya kayaknya. Dan di sana kan ada PL ya tadi. Dulu awalnya di mana? Di daerah Kidologi ya. Kidologi. Nah, bisa diceritakan kenapa ada di situ kurang lebih? Ya, kolaborasi ya, mungkin karena inisiatornya itu seorang Yesuit, Romo Hubrecht SJ tadi, yang superior jenderal waktu itu ya. Jadi tapi mungkin karena pastor Yesuit ini tidak punya tenaga untuk memulai karya itu sendiri, maka dibutuhkan support dari orang lain begitu ya. Lalu sejauh kami baca ya, kemudian dikontaklah Bruder FIC untuk membantu mewujudkan karya itu, sehingga yang banyak aktif di dalam pengelolaan harian atau manajerialnya itu ya memang Bruder FIC. Dan dalam sejarah-sejarah yang ditulis memang banyak sekali pemimpin-pemimpin itu Bruder FIC ya, sehingga ya kalau ditanya siapa, mungkin kolaborasi ya, inisiatornya yang jelas dari seorang pastor Yesuit, tapi pelaksana hariannya itu dilakukan oleh Bruder FIC. Itu sih saya tahu. Pak Satrio mungkin tahu yang lain, dia pembaca yang baik saya kemarin sekali. lihat foto yang bagus itu di Kidologi ya, di daerah sekitar itu ya. Itu bagaimana ceritanya? Sejauh ceritanya Romo ceritanya itu kan sedikit melebar nih, melebar. Jadi 1908 itu kan Balai Pustaka didirikan untuk balas budi lah dalam konteks tertentu, pendidikan pribumi di Indonesia waktu politik itu. Etis itu ya, politik etis itu. Lalu mulailah muncul percetakan yang ada di Indonesia. Di Surakarta itu ada milik keturunan Tionghoa yang muncul, kemudian di Jakarta juga mulai beredar surat kabar, sehingga dugaan kami pada waktu itu memang media cetak mulai berkembang. Okay. Dan memang pihak kolonial Belanda atau Hindia Belanda memberikan ruang untuk itu, sehingga Romo Hubrecht menangkap situasi itu, sehingga beliau berinisiatif, ini baik kalau perkembangan gereja Jawa yang sudah mulai dengan Romo Van Lith tadi itu, kemudian ada pendidikan, ada gereja masyarakat pada umumnya itu, kemudian disuplai supaya lebih efektif, efisien untuk mereka membaca sendiri atau lebih menginternalisasi, memahami dalam bentuk literasi begitu, sehingga muncullah gagasan itu. Lalu Romo Hubrecht menulis surat pada provinsial FIC di Maastricht ya, saya kira. Maastricht ya. Kemudian datanglah tenaga untuk membantu itu. Saya sangat terkesan dengan tulisan Romo Hubrecht di situ. Jadi salah satu kalimatnya itu, jika Buder menunggu tanda dari surga begitu, tandanya sudah ada. Sehingga seolah-olah ada komunikasi dengan yang ilahi itu gaya Yesuit kayaknya, rodo gaya gitu. Jadi seolah-olah ngerti kehendak Tuhan gitu. Betul, itu ya, tapi menarik dalam surat itu, sehingga ini mungkin ini ya kemudian menggerakkan Buder FIC di sana, sehingga mengutus 5 Buder FIC pertama yang ada di Maastricht untuk ke Indonesia. Salah satunya kan Buder Belinus yang kemudian menjadi
pemimpin yang pertama. Oke. Begitu, sehingga memang ini sebuah proses kolaborasi, bukan ditangani oleh Serikat Yesus sendiri, tapi dalam kolaborasi atau sinergi dengan buder-buder FIC pada waktu itu. Karena pendirian pertama pabrik percetakan itu kan di pabrik besi bekas gudang pabrik besi itu di Kidul-Loji itu, dengan hanya 3 karyawan lalu 2 mesin sederhana untuk mencetak babatipun Santo Fransiskus ini. Baik, apakah masih ada peninggalan yang sampai sekarang masih ada, misalnya mesin yang paling lama dulu atau apapun yang selain ini ya, ini buku ini kan cetakan 1922 ya. Cetakan pertama ada nggak? Yang pertama entah tidak ya. Sudah tidak ada, Rom. Jadi mesin kami yang tertua itu 1948 setelah kemerdekaan. Itu mesin jahit yang masih manual itu. Kalau susun huruf itu masih ada alat-alat susun huruf huruf tapi itu tidak dari awal, itu udah tidak dari awal, sesudahnya. Ya. Baik, menarik. Tadi sudah menyebut nama-nama. Kalau boleh disebut, kita sebagai orang yang zaman ini itu menyebut pahlawan-pahlawan Canisius itu, tokoh-tokoh Canisius ini siapa saja pada zaman sebelum Indonesia merdeka ini? Itu ya Buder Belinus ya. Itu kemudian beliau digantikan oleh Buder Bertinus. FIC juga. Ya. Kemudian Buder Baldewinus FIC. Tapi kemudian ada peristiwa 42 Jepang itu kan datang, lalu semua misionaris Belanda kan di internir waktu itu. Sehingga percetakan diberikan atau dikelola oleh awam waktu itu. Lalu diberikan kepada Pak Atmosentono. Kemudian ketika tahun 45 itu sudah dikembalikan pada pemerintah, pada Indonesia, lalu dikembalikan pada Buder Belinus itu. Buder Baldewinus. Buder Baldewinus. Lalu Buder Baldewinus digantikan Buder Yakobus. Kemudian beli tanah di Deresan itu, kemudian datanglah kembali Serikat Yesus. Romo Lampo datang tahun 40 berapa? Tahun berapa? 67. Jadi di Deresan ini sejak tahun berapa? Pembeliannya itu 66 ya. Ya 66 ya. 66, kemudian 67 itu ada Pastor Lampo yang waktu itu dikabarkan usianya 37 tahun. Jadi masih muda, lalu itu seperti angin segar begitu ya, yang membawa pembaruan pada Canisius begitu. Jadi pindah Deresan zamannya Romo Lampo. Romo Zak Lampo ya. Iya. Wah ini seru sekali. Baik, sekarang kalau kembali ini supaya tidak belok jauh tentang mission d'être. Kalau kita melihat zaman ini, kira-kira apa sih mission d'être-nya Canisius ini ya? Jadi misi keberadaan Canisius waktu itu kita simpulkan dulu kurang lebih. Waktu itu ya. Waktu itu. Kalau dalam bahasa sekarang nggak tahu bahasa waktu itu apa. Kalau dalam bahasa sekarang itu mungkin itu ya, membangun kesetiaan kreatif itu ya, Romo. Jadi waktu itu ya menjalani perutusan untuk awalnya mungkin memang mengajak orang mengenal Allah. Bukan pertama-tama menjadikan Katolik ya, tapi kan cara yang dibawa oleh Pastor Yesuit adalah cara Katolik, sehingga tapi mungkin tujuannya ya membawa semakin banyak orang berjalan dan mengenal Allah. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Kalau yang dalam bahasa sekarang ya mungkin UAP nomor 1 gitu. Kurang lebih begitu. Itu dibaca dengan zaman ini ya, melihat masa lalu. Baik, sekarang kita masuk ke tonggak-tonggak sejarah Canisius. Apakah bisa disebut kapan tonggak-tonggak itu bisa kita lihat kalau kita kilas balik dari 100 tahun sampai sekarang ini? Sebenarnya tonggak-tonggak itu ada di buku ini ya, Romo. Jadi ini adalah buku refleksi yang kami buat bersama. Ini adalah refleksi manajemen yang waktu menjelang 100 tahun itu memang kami menggali tonggak-tonggak apa yang pernah kami lewati. Di sini memang ada, kalau tahun yang sudah kami jalani pasti banyak sekali karena 100 tahun itu panjang ya.
Tapi yang kami anggap tonggak-tonggak penting itu ada beberapa. Nanti mungkin versi saya dan Mas Satrio agak beda gitu ya. Karena masing-masing orang waktu itu merefleksikan, kemudian ini semua tahun ditulis ada apa, ada peristiwa apa. Lalu masing-masing dari kami itu merefleksikan ini tonggak yang paling mengesan itu apa begitu. Kalau dari saya sendiri sih ya tonggak-tonggak itu akan sangat terasa ketika ada krisis yang mengancam keberlangsungan karya ini begitu. Tapi faktanya dia bisa berjalan terus. Itu pasti pertama-tama adalah tahun 22 ya, ketika berdiri, ketika diinisiasi sebuah karya percetakan, itu adalah tonggak yang sangat penting karena dari sana karya ini dimulai. Kemudian lewat rentang waktu ada banyak krisis, tidak mulus-mulus saja begitu kan jalannya. Tahun krisis yang pertama itu yang paling berarti buat saya ini tahun 1942 yang tadi sudah disinggung Mas Satrio ya, ketika Bruder Baldewinus itu diasingkan oleh pemerintah Jepang. Lalu kan Canisius ini menjadi kayak vakum pemimpin begitu. Lalu situasinya memprihatinkan, mungkin hidup segan mati tak hendak begitu. Tetapi pada tahun 46 ketika itu diserahkan kembali ke Indonesia dalam keadaan memprihatinkan, itu ada anak zaman yang namanya Pak Atmo Sentono itu. Mungkin waktu itu dia bukan siapa-siapa gitu ya. Dia karyawan saja di percetakan itu yang ditinggalkan pergi oleh pemimpinnya. Tetapi ketika itu harus dijalankan, dia berinisiatif untuk menggerakkan teman-temannya dan memimpin. Tidak ada yang ngangkat. Saya bayangkan waktu itu Pak Atmo Sentono siapa yang ngangkat ya, tapi pasti dia punya suatu power tertentu atau karisma tertentu yang bisa mengajak orang berjalan lagi begitu tanpa pemimpin. Maka dialah yang mengisi waktu di vakum itu. Nah, ini yang menjadikan tampaknya sepele tapi ini penting, karena dengan adanya Pak Atmo Sentono yang berinisiatif menghidupkan kembali, dia bisa memberi nafas cadangan sampai kembalinya Bruder Baldewinus itu untuk memimpin kembali. Kemudian ada ketika percetakan Canisius itu akan dijual karena Knopf itu tahun berapa Pak Satrio? Knopf itu tahun 80-an ya. Ya, itu ketika kita sudah membeli banyak mesin dari asing, maka kita membayar dengan falas dan terjadi devaluasi mata uang rupiah, sehingga harus berbeban hutang banyak sekali, kolapslah di sana, lalu hampir dijual. Kalau tidak diupayakan untuk bertahan, waktu itu mungkin sudah jadi miliknya Nusa Indah, karena Nusa Indah itu yang akan membeli ya. Jadi Provinsial Serikat Yesus waktu itu melihat sudah tidak bisa lagi karya ini dipertahankan, tetapi orang di dalamnya yang terdiri dari Pater Lampe dan orang-orang awam itu tuh mau membuktikan bahwa enggak, kami bisa jalankan. Bahkan karyawan tidak dibayar konon waktu itu. Dia terus bertahan sampai akhirnya keputusan untuk menjual ini dibatalkan karena melihat benih-benih kehidupan di situ. Artinya mungkin pada waktu itu dari sisi provinsial sendiri tidak melihat kekuatan internal yang ada di dalam perusahaan itu, di dalam karya itu ya. Sehingga secara umum kelihatan hampir mati, tetapi sebenarnya ada kehidupan di dalam. Lalu ini selamat lagi kita di tahun 80. Lalu tonggak berikutnya itu terjadi ketika bukan krisis, tetapi ini momen yang penting ketika tahun 94 itu Serikat Yesus menyerahkan sepenuhnya karya ini pada awam, sehingga sejak tahun 94 itu tidak ada lagi Yesuit di situ. Ini momen yang penting menurut saya karena menunjukkan kepercayaan yang amat besar dari Yesuit untuk menjalankan karya ini dilakukan oleh awam sepenuhnya. Mengalami perkembangan yang baik ketika dipimpin oleh awam itu, tetapi tahun 98, jadi dari tahun 94 sampai 98 itu terjadi krisis moneter ya, waktu reformasi. Ada kekacauan ekonomi di sana seiring dengan proses reformasi. Nah, kita bertahan dari kepemimpinan awam yang berkembang baik itu, kita mampu melewati masa krisis itu. Tetapi pelan-pelan yang namanya awam mungkin spiritualitasnya kurang mendalam. Mungkin begitu ya, kurang diolah dengan baik, sehingga
pelan-pelan terjadi orientasi yang lebih ke bisnis, lebih ke kapitalisme kayak gitu. Jadi mungkin kependalamannya atau roh yang menggerakkan itu semakin lama semakin terkikis sehingga terjadi krisis internal yang tidak terasa tuh. Kalau krisis internal kayak kodok yang berenang itu tidak terasa makin panas airnya. Nah, memuncak di tahun 2011 ketika kelihatan ada banyak misi yang kayak diingkari mungkin ya, tampak seperti itu. Lalu ada evaluasi karya oleh Serikat Yesus. Nah, di proses panjang itu sebenarnya ada pemimpin awam, kemudian sudah dicoba didatangkan lagi Yesuit ke dalam karya ini untuk menangani krisis ini, tetapi tidak sangat optimal bisa dikelola. Sampai di 2011 itulah terjadi vakum pemimpin karena semua pemimpin diberhentikan ya, sehingga seperti waktu Bruder Baldewinus tahun 1946 Canisius berjalan tanpa pemimpin, tahun 2011 begitu juga yang terjadi. Nah, tapi kali ini yang diminta untuk tidak ada tokoh sehebat Pak Atmosentono yang aku mau menghidupkan itu nggak ada, tapi adanya adalah tim task force yang ditunjuk untuk melakukan pembenahan untuk kurun waktu tertentu sehingga provinsial nanti bisa menilai apakah dia bisa jalan terus atau tidak. Jadi momen di mana tim task force ini bekerja adalah momen yang menentukan untuk pengambilan keputusan apakah Canisius akan lanjut atau diakhiri karyanya dan diwujudkan dalam bentuk yang lain. Tetapi dengan banyak sahabat yang membantu perjuangan berat tim task force ini, saya paling terkesan 2011 karena saya ada di pusaran itu. Pusaran yang tidak menentu itu. Lalu ini kita selamat, dan ketika selamat ini sudah muncul generasi-generasi baru yang masuk ke manajemen, perkembangan sudah sedemikian berubah. Lalu muncul momen krisis lagi ya dalam perkembangan itu tahun 2020 ketika Corona ini. Kita memuncak tuh penjualannya Romo. Jadi selama 2016 bersama manajemen baru ini penjualannya naik begitu. Ini persis seperti yang kita skenariokan, ada pertumbuhan yang sangat bagus. Memuncak di 2019, mestinya 2020 itu adalah akhir perjalanan roadmap kita ya. Tapi begitu 2020 jadi dari naik langsung kita kayak roller coaster gitu. Langsung ada pemotongan gaji segala macam. Wah, kita udah gitu. Tapi akhirnya jalan kita sampai 100 tahun kemarin merayakan bersama Romo Murti. Ya itu Romo. Baik, yang menarik dari kisah Burin ini adalah ternyata beberapa kali gereja diselamatkan oleh teman-teman awam ya. Ingat peristiwa Romo Van Lith ya, ada katekis terkenal yang lalu membaptis Sendang Sono, peristiwanya Pak siapa namanya? Sari Kromo ya, Pak Barnabas Sari Kromo. Kita nggak pernah tahu siapa yang ngajari dia agama itu. Kita nggak pernah tahu apa yang dia lakukan, tetapi ketika waktu itu misi gereja di Jawa itu sudah hampir ditutup oleh provinsi Belanda ya, dan disuruh pulang semua dan meninggalkan Jawa gitu ya. Tetapi persis pada saat itu juga Pak Sari Kromo membawa 170 orang itu untuk dibaptis ya, oleh Romo Van Lith itu. Lalu kali ini saya baru mendengar ya di Canisius, ketika persis pemimpin Belanda ditarik oleh masuk internir itu, ada awam lagi, rekan awam yang menyelamatkan Pak Atmosentono yang mungkin tanpa nggak tahu dia pasti tidak mikir panjang untuk hidupnya untuk apa, tetapi yang penting karya yang bagus ini harus hidup ya. Jadi ini kisah-kisah yang menarik bagaimana gereja sebetulnya di Jawa ini terutama itu di Indonesia itu adalah ditopang oleh para rekan-rekan awam yang bekerja dengan sangat luar biasa itu. Baik, satu pertanyaan lagi juga tentang ini ya, zaman Jepang itu bagaimana? Ini kan gini ya, banyak karya-karya gereja yang dulu dianggap ini punyanya Belanda dan ditutup, Romo-romonya di internet, dan ada yang bisa kembali tapi ada juga banyak yang tidak kembali.
saya pernah mau membuat film tentang kisah ibu-ibu Mendut ya. Jadi di kompleks Mendut itu dulu ada kompleks susteran OSF dengan asrama putrinya yang sangat terkenal, yang kalau di Muntilan ada Vanlit, sekolah Vanlit, ini sekolah ibu-ibu Mendut yang lalu juga akhirnya bumi hangus gitu ya dan hilang semua. Nah, bagaimana dulu Kanisius ini bisa selamat itu pada zaman Jepang gitu ya. Ini apakah ada cerita-cerita sekitar itu? Apa saja yang mungkin ingat ya? Kalau persisnya tidak banyak yang informasi yang kami dapatkan, Romo. Tapi memang 42 itu ketika ini mau dikuasai Jepang untuk jadi media cetaknya Jepang waktu itu, memang oleh orang-orang awam ini dipertahankan sungguh. Jadi ini bukan milik Belanda lagi karena Belandanya sudah hilang kok. Maka ini adalah milik kami, orang-orang pribumi, orang-orang Asia gitu kan. Tidak lagi orang-orang Eropa itu. Sehingga mungkin karena alasan itu si Jepang itu nggak jadi membakar itu. Belandanya juga ada satupun di situ. Itu sejauh yang kami dapatkan informasi itu. Sehingga ya sudah biarkan saja mereka bergerak karena mereka tidak lagi ada tidak ada bau Belanda di situ, sehingga hanya orang-orang Asia, orang-orang Indonesia. Kita mencetak ori itu malah kita diminta untuk mencetak ori 46 ya. Iya, 46 ya. Jadi setelah merdeka kemudian Belanda pergi kan, kemudian dikembalikan ke pemerintah. Lalu oleh pemerintah diserahkan pada Romo Joyosputro waktu itu. Lalu 46 kan kemudian diminta untuk mencetak ori, uang Republik Indonesia karena itu ya. Pemerintahan pindah ke Jogja waktu itu, sehingga Jogja belum ada percetakan yang sangat kuat, maka hanya Kanisius waktu itu yang hadir, lalu dimintalah mencetak ori. Kami bawa juga contohnya ini. Apakah bisa ditunjukkan supaya ada bisa 4 ya? Uang. Ada 4 emisi uang. Ini uang zaman dulu ini. Bisa lihat ya, bisa lihat ya. Tahun 46. Wah, ini uang, guys, uang zaman dulu nih guys. Ini yang nyetak Kanisius ini. Oh, luar biasa. Ini Rp1 itu seperti ini. Ya. Ini gambar Soekarno ya. Wah, ini berapa nih? Rp5. Rp5 guys. Masih laku ya zaman dulu Rp1. Jadi Kanisius yang mencetak waktu itu uang Republik Indonesia ini ya. Wah, ini bagus sekali dan terdokumentasi dengan baik ya. Iya, baik. Pak Satrio bisa cerita lagi atau Bu, ini momen-momen paling membanggakan dalam rentang 100 tahun. Saya menambahkan sedikit dari disampaikan Bu ini. Kalau saya sebenarnya yang paling tonggak awal itu ya tetap suratnya Romo Huberah itu yang itu, tanda dari surga gitu. Jadi itu menurut saya luar biasa pembacaan beliau atas situasi waktu itu. Jadi memang ini gereja butuh percetakan, butuh media cetak untuk menggambarkan itu. Lalu tahun sebelum kemerdekaan ya Romo, jadi 1928 itu kan Sumpah Pemuda. Lalu di situ Kanisius juga ambil bagian dalam proses menggaungkan semangat Sumpah Pemuda itu, sehingga kami mencetakkan 2 surat majalah pergerakan waktu itu. Yang satu Swara Tama. Swara Tama ya, sangat terkenal itu. Lalu yang satu Tamtama Dalem. Jadi dua majalah pergerakan itu yang diupayakan untuk menggaungkan semangat 1928 Sumpah Pemuda itu. Kemudian tahun 46 ini tadi kami mencetak ori itu. Ya? Lalu yang fenomenal lagi itu tahun 48 Romo. Jadi ini Pak Atmo Sentono lagi yang waktu itu memang sudah menolak mencetak majalah Patriot. Jadi majalah Patriot itu propaganda komunis sebelum pemberontakan Madiun. 48 ya. Sebelum pemberontakan Madiun itu mereka selalu mempropaganda. Lalu ada forum FDR itu forum demokrasi rakyat atau apa begitu yang underbone-nya PKI. Lalu mereka memang meminta supaya Kanisius mencetak itu, terus-menerus mencetak koran Patriot itu. Tapi Pak Nosentono dengan berani menolak, saya tidak mau. Ini sudah baunya komunis ini, sehingga ditolak. Atas penolakan itu Kanisius dicap sebagai anteknya imperialis.
Karena ini miliknya blok barat, ini bukannya blok Soviet, Cina Soviet, tapi ini blok barat. Tetapi prinsipnya enggak, ini bukan soal blok barat, ini tidak Katolik lah, ini tidak sesuai dengan ajaran gereja. Sehingga atas penolakan itu bisa dibayangkan Pak Atmo Sentono itu diarak dari Kidul-Loji ke Gedung Agung. Lalu dipermalukan gitu ya. Ya, dipermalukan dalam perjalanan itu. Lalu di Gedung Agung ketemu dengan Presiden Soekarno waktu itu. Saya bayangkan begini, waktu itu kan Presiden Soekarno sangat membangun konsep Nasakom ya. Jadi ada nasionalis, ada komunis, ada agama. Sehingga beliau sebagai orang sosialis begitu kan melihat bahwa ini tidak mau mencetak itu kan suatu sikap menentang pada pemimpin besar revolusi waktu itu, sehingga saya bayangkan keberanian Pak Atmo Sentono ini menurut saya luar biasa untuk berani menentang bahwa ini komunis, ini nggak sesuai dengan ajaran Katolik begitu. Nah, sikap itu yang kemudian menimbulkan konsekuen tadi itu dihadapkan pada Soekarno, sehingga saya bayangkan seandainya Soekarno waktu itu mengatakan sudah ini tutup saja itu atau dibubarkan saja, itu kan selesai semua sebenarnya gitu. Tapi ya nggak tahu ya, ada sesuatu di situ mungkin ada pembicaraan atau apa yang kemudian membuat ini Pak Karno sendiri tidak bersikap sangat keras waktu itu. Saya tidak tahu ada kisah apa di balik itu. Tapi faktanya bahwa sikap penolakan Pak Atmo Sentono sampai pada berhadapan dengan Bung Karno sebagai presiden waktu itu. Itu kemudian yang jauh sesudahnya ya 2014 kami jadi PT ini. Jadi PT. Oh iya, 2014 ya. Yang lain sudah diceritakan Bu Lini, tapi 2014 jadi PT ini menurut saya sudah menjadi proses di mana kami lebih menata segala sesuatu ya. Artinya kita punya roadmap 5 tahun ke depan mau apa. Tahun pertama bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana, dengan target dan turunannya masing-masing. Tapi pada tahun 2020 ini lalu muncul corona, kami merefleksikan begini Romo. Jadi janganlah kita membangun menara setinggi langit seperti pada kisah Babel untuk menyamai Tuhan Allah begitu. Tapi baiklah kita tetap dalam kesadaran bahwa ini sebuah karya misi, sebuah proses di mana sebenarnya janganlah kita bersombong-sombong begitu ya. Jadi sangat arogan, tapi bahwa misi ini tetap hidup, karya ini tetap hidup, iya, tetap mandiri secara finansial, iya, tapi sekali lagi jangan kamu membangun menara setinggi langit begitu. Nanti dikasih corona lagi. Episode dikasih corona lagi. Karena proses di situ pertumbuhan seperti yang kita kan beli tadi itu pertumbuhannya sangat, ya menurut kami pesat, sehingga kita bisa merencanakan macam-macam itu, tapi kemudian diingatkan oleh Tuhan Allah sehingga ya marilah kita menjadi rendah hati untuk menerima segala sesuatu. Kisah Pak Atmo Sentono yang diarak ini sangat menarik karena ini kita nggak tahu ya, itu keputusan zaman itu yang menurut saya sekarang kalau kita lihat itu tepat sekali kan. Jadi siapa yang membimbing ya berdiskresi, kalau kita ngomong bahasa Yesuit sekarang itu diskresinya sangat kita kuat. Tidak tahu dan sangat kuat untuk memutuskan sesuatu yang waktu itu tentu akan sulit sekali dan nyawa menjadi taruhannya ya, tetapi dia memutuskan dengan sangat bijak sekali dan akhirnya selamat itu. Nah itu yang saya kira kekuatan apa ya, yang kita nggak tahu dari mana, tetapi tokoh-tokoh ini yang mencoba berdiskresi dengan sangat pelik tapi mampu memutuskan dalam situasi yang sulit itu dengan sangat baik. Apa nih? Setelah kita melihat pengalaman apa ya, suka duka selama 100 tahun ini dan melihat alasan keberadaan Canisius dari awal dulu dibangun sampai saat ini, kira-kira apa sih yang dipegang sampai saat ini? Bagaimana ini para pemimpin Canisius saat ini menyiasati zaman? Jadi bagaimana tetap memegang mission d'être-nya, misi keberadaannya, tetapi sekaligus menyiasati zaman yang sulit ini.
Ini sudah mulai futurlook ini. Iya. Kalau saya menjawabnya mungkin berdasarkan hasil refleksi kami menjelang 100 tahun itu ya Romo. Jadi memang kami itu sudah diuji oleh banyak momen, kemudian bisa melewati itu. Tapi dari refleksi itu tidak muncul, setidaknya di antara kami di manajemen itu tidak muncul bahwa ternyata kami hebat gitu ya. Kami hebat karena bisa menjalankan karya ini dengan baik meskipun ada banyak tantangan. Munculnya itu adalah ini ada karya Allah di situ itu. Jadi apa Mas bahasanya providensia dei gitu. Bahasa yang asing buat saya tapi sekarang mulai saya akrabi. Ada penyelenggaraan suster ini. PI. Iya, jadi munculnya itu dalam bahasa mereka yang awam ya. Itu bahkan dari teman-teman karyawan yang mereka ada sharing Jumat pertama itu munculnya seperti itu. Ketika kita bersama itu dihempas berkali-kali, kemudian yang terakhir oleh corona itu kemarin memukul sekali ya ketika corona, karena kami sempat mengalami pemotongan gaji dan ada teman yang meninggal juga karena terpapar. Situasinya sangat tidak mengenakan. Dari semua itu mereka sama di manajemen sampai ke bawah itu mereka melihat penyelenggaraan ilahi. Lalu kalau ditarik ke peristiwa saat berdirinya Canisius di awal itu memang kalau dipikir-pikir kan kami ada itu bukan karena ada peluang bisnis ya. Kalau membuat bisnis percetakan nanti kita akan laku dan mendapatkan banyak keuntungan, bukan itu. Tapi ada suatu panggilan yang memang waktu itu dibutuhkan sarana belajar tadi. Maka itulah yang harus kami jawab. Maka kalau kami sering mengatakan itu ya, kelahiran Canisius itu bukan karena adanya peluang bisnis, tapi karena adanya kebutuhan zaman, tuntutan zaman yang harus dijawab sebagai bentuk kerasulan di situ gitu. Nah ini memang sangat beda, bahwa kerasulan itu harus miskin ya tidak ya, maksudnya kalau miskin ya nggak bisa bikin kerasulan gitu. Maka kita tetap harus punya dana yang cukup, punya kesejahteraan yang cukup bagi orang yang menggerakkan karya ini. Maka kerasulan itu harus berlanjut begitu. Tapi seperti tadi Mas Satrio bilang, kami kayaknya kemarin tuh sangat diingatkan deh. Kami senang banget tuh punya penjualan, kok bisa ya, nggak nyangka dari 2016 kami bikin roadmap itu hampir semua target yang kami tetapkan itu kayak terpenuhi gitu ya. Memuncak di 2019 itu sampai 2 digit di atas target yang kami tetapkan. Nggak nyangka 2020 tuh langsung anjlok. Gitu. Jadi kayaknya begitu kami mau lupa tuh udah disadarkan lagi nih, bukan itu tujuanmu. Jadi menurut saya misinya yaitu menjawab memenuhi perutusan kita. Misi kita juga menyebut bahwa kita adalah wujud dari perutusan Allah sendiri untuk ya berkarya sesuai tantangan zaman atau tuntutan zaman, keprihatinan zaman itu begitu. Itu. Oh ya, saya masih ingat satu lagi, Canisius itu disebut sebagai percetakan dengan offset pertama. Itu maksudnya apa ya, Juli? Iya. Waktu datangnya Roma Lampa itu ya? Iya. Itu karena jadi di Indonesia belum ada percetakan offset. Offset itu apa sih? Mesin Roma. Mesin offset. Jadi dulu kan mesin tuang timah itu, penataan huruf timah itu sebelumnya dengan mesin lenotip atau apa judulnya itu. Lalu tahun berapa itu ya? Saya lupa. Tapi itu menjadi mesin percetakan offset pertama karena memang mesinnya menjadi offset. Offset ya. Kedalaman tentang ini besok mungkin bisa seri berikutnya. Seri berikutnya percetakan. Nah, saya bertanya ini karena lanjutannya adalah sekarang tantangan dunia media cetak adalah dunia digital ya, dengan semua orang masuk ke medsos, semua orang tidak hanya membaca tapi juga melihat ya, dan medsos ini, dan sekarang kebiasaan orang muda juga jadi lebih singkat-singkat semua, membaca panjang, membaca buku itu sudah agak lelah gitu ya, lalu mereka hanya membaca yang pendek-pendek. Nah, kira-kira bagaimana Canisius ini menghadapi badai medsos ini, badai dunia digital ini? Ini juga kita kayaknya harus disimpan dulu gitu ya. Karena masih ada edisi berikutnya. Nah, mungkin bisa dibocor-bocorkan dikit gitu. Ya, sedikit bocoran loh. Ya, situasinya memang sekarang
generasi sekarang untuk baca yang tebal, yang itu kan memang sudah tidak sangat antusias mereka. Bacanya sudah snack begitu ya, sudah singkat begitu. Lalu selain itu juga dunia digital sudah sangat marak, maka kami coba untuk masuk juga di dunia itu. Jadi buku-buku kami itu sekarang coba kita digitalkan, termasuk audiobooknya. Jadi kita kerjasama untuk membuat buku doa sangkata itu dalam format audiobook. Lalu selain buku-buku digital juga masuk di situ. Itu lalu kami juga sedang mencoba untuk menimbang bisnis subscribe itu, Romo. Jadi hanya beberapa yang kemudian nanti bisa dibaca dari sebuah buku itu, lalu mungkin orang bisa berlangganan di situ. Tapi itu nanti masih beberapa langkah berikutnya setelah kita selesai dengan penataan di sistem kami. Nanti akan coba melirik ke situ, Romo. Oke. Nah guys, ini baru pembicaraan pertama tentang Canisius dari konteks sejarah ya. Nanti ada seri-seri berikutnya tentang percetakan, tentang penerbitan, dan tentang bagaimana karya Serikat Yesus ikut berperan di masa depan Canisius ini ya. Tetapi boleh dong bocoran dikit besok ini pertanyaan selanjutnya itu penerbitan dan percetakan ke depan itu kayak apa sih kira-kira? Ini ini ngimpi-ngimpi tapi sambil apa ya, meramal gitu ya, futurologi gitulah. Iya, memang semakin ke depan itu tantangannya tidak mudah ya, karena zamannya berubah. Kemudian semakin kesini nih kan kita kayaknya mau memprediksi besok tuh mau terjadi apa itu tidak mudah juga. Maka kita persiapkan dengan sungguh-sungguh sejauh kita bisa membayangkan, tetapi mungkin nanti akan berubah seperti ketika kami mengalami 2020 itu ya. Yang kami pikirkan sekarang ya penerbitan yang versinya digital. Jadi multi platform gitu. Ada cetaknya, ada elektroniknya ini ada berbagai bentuk variasi ya. Jadi kalau dunia sekarang ini orang belajar tidak dengan membaca dan mencoret-coret, tetapi dengan Android ya berarti pakai Android seperti itu yang sekarang sedang kami rencanakan. Kalau kami belum punya resourcesnya ya memang sekarang ini kami masih kerjasama dengan rekanan untuk membuat buku-buku yang digital interaktif. Lalu untuk percetakan, kalau percetakan ini arahnya besok memang digali ya Romo dari pembicaraan khusus mengenai percetakan, tapi arahnya kalau untuk publishing itu makin turun. Jadi kalau kami bertahan melayani pencetakan hanya untuk publishing, barangkali dalam jangka panjang dia tidak bisa bertahan. Tapi arahnya ke packaging, kemasan. Apa hubungannya kemasan dengan kerasulan? Ya ada, karena kemasan itu adalah ada hubungannya dengan lingkungan. Jadi kemasan yang ramah lingkungan, semakin banyak produksi, semakin orang mengeksplor tentang bentuk-bentuk kemasan yang baik, semakin di situ punya tantangan ancaman terhadap lingkungan. Nah, kita mesti masuk ke sana. Yang dibutuhkan adalah pencetakan dalam bentuk kemasan, bukan lagi buku gitu, karena buku sudah beralih ke digital. Nah, kemasan ini yang harus kita upayakan bagaimana ramah lingkungan, bahannya ramah lingkungan, mesin yang kita pakai adalah mesin-mesin yang juga ramah lingkungan begitu. Apakah mahal? Ya makin ramah lingkungan tuh makin mahal gitu ya. Berarti kita nggak bisa bersaing nanti menjualnya. Disitulah ketegangan muncul, dan ya di situ ada kesetiaan kreatif. Kita mau setia nggak di situ pada roh kita yang meminta kita untuk bergerak dalam dunia kerasulan, tetapi ada ketegangan bahwa ya itu mahal, biayanya berbiaya, mesti ada omset yang bisa menutup itu di situ. Tapi ini saya rasa untuk kesetiaan kreatif, kalau dulu kita sebut ketegangan kreatif itu dari zaman ke zaman dibutuhkan ya untuk mencari terobosan seperti itu. Jadi kalau arahnya percetakan ya mesti ke packaging, tapi berarti harus ingat tentang lingkungan karena di situ kerasulan kita bicara. Kalau ke penerbitan ya harus ke digital, tapi konten yang singkat ini harus berisi itu ketegangannya di situ. Jadi bagaimana ditampilkan singkat, padat, tapi orang tetap punya kebermaknaan, punya kemendalaman. Itu Rama. Baik, ini menarik karena Bu Rini sudah mengatakan kesetiaan kreatif, dan ini sekaligus akan menjadi pertanyaan terakhir kita, perjumpaan kita yang pertama ini. Pertanyaannya, dan mungkin ini bisa menjadi kesimpulan ya, bagaimana, nah ini kesetiaan kreatif itu kan dibalik itu ada ketegangannya. Jadi sebuah
institusi itu harus menyetiai mission d'être, alasan keberadaannya, itu kan, itu harus disetiai dari sejak zaman berdiri sampai sekarang. Tetapi sekaligus kita tidak bisa mandek di situ, kita harus menyiasati zaman yang terus berubah ini. Jadi harus ada kreativitas, jadi kesetiaan yang kreatif ya. Nah, ini untuk penutup, kira-kira apa yang dilakukan Canisius dalam usia 100 tahun ini, meskipun sudah ditulis tentang kesetiaan kreatif, kira-kira apa nih? Nah, untuk penutup ini silahkan Berini dulu. Iya, kalau ini Pak Satrio malah yang suka mengingatkan ya. Ingat ya, kita tuh harus lihat UAP gitu. UAP itu apa? Universal Apostolic References itu ya, yang menjadi 4 keprihatinan Serikat Yesus gitu. Nah, kalau mengacu pada 4 keprihatinan itu, berarti kami memang harus menjawab itu lewat karya kami. Untuk kalau ditelusur lagi, kami memahaminya, berarti kami harus menemukan, selain setia tadi ya, setia pada roh yang menggerakkan yang Romo katakan tadi, kita berarti harus menemukan medan karya baru yang sesuai. Medan karya baru ini berarti wilayah frontirnya itu harus relevan dan harus bisa kita jawab. Berarti kita menemukan medan karya baru, menemukan cara bertolak yang baru, menemukan cara bertindak yang baru, cara kerja yang baru. Nah, kalau medan karya yang baru ya, kami berarti harus terbuka terhadap banyak orang, menjadi sumber inspirasi. Maka rencananya memang kami mau buat rumah inspirasi ya. Maksudnya jadi bukan hanya penerbit yang menghasilkan buku atau percetakan yang mencetak begitu, tapi kami itu adalah rumah inspirasi di mana orang yang berrelasi dengan kami itu tuh akan terpantik kreativitasnya, akan terinspirasi untuk memikirkan sesuatu dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kami akan menyebut diri rumah inspirasi. Wujudnya mungkin di sana ada ruang publik, mungkin di sana ada semacam kafe begitu yang sebagai sarana pelengkap, lalu ada aktivitas-aktivitas yang memantik kreativitas itu rencananya. Lalu cara kerja yang baru ya, cara kerja seperti yang ditulis di buku kuning itu ya, harus sifatnya sistem, membangun sistem. Siapapun orangnya, ada Yesuit atau tidak, ada orang sekuat Pak Atmo Sentono atau tidak, sistem harus dijalankan oleh sekian banyak pemain begitu. Jadi itu cara kerja yang baru. Cara bertolak yang baru ya, kita bermitra dengan semakin banyak orang, tidak hanya eksklusif tetapi semakin inklusif. Kurang lebih seperti itu ya. Aku menjawab apa enggak? Sudah jawab semua. Saya menambah sedikit saja, jadi kesetiaan kreatif itu yang poinnya menurut saya adalah setia pada misi, dalam bahasa Prancis yang saya tidak bisa ngomong tadi itu. Tapi sekaligus memang melihat zaman ini bergerak kemana sih sebenarnya. Kalau kembali 100 tahun yang lalu Romo Ubrah melihat zaman ini kepercetaan, harus ada pencetakan, maka zaman ini kelihatannya memang zaman di mana platform digital, tempat-tempat inspiratif itu dibutuhkan lebih banyak orang, sehingga kemendalaman, kemudian sikap kritis itu bisa dibangun terus-menerus. Dan kami tidak bisa melakukan itu sendiri, maka harus lebih banyak mitra yang digandeng, apakah itu teman-teman di sini, apakah teman-teman di tempat lain, atau tidak harus dalam lingkup gereja Katolik, harus lebih luas lagi, apakah teman-teman dari NU atau teman-teman dari denominasi lain, kan sangat dimungkinkan. Sehingga poinnya di situ, sehingga kita nggak mau jalan sendiri menjadi one man show begini ya, tapi tetap memegang pada misi dasar, lalu mengajak semakin banyak orang untuk berbuat baik dan mengembangkan kehidupan ini begitu. Baik, terima kasih Bu Rini, Mas Satrio atas ngobrol-ngobrolnya pagi ini, dan saya kira kita belajar banyak. Guys, kita belajar banyak dari 100 tahun Canisius ini, kesetiaan yang kreatif. Kita diundang untuk selalu setia menghidupi jiwa kita ketika sebuah lembaga ini lahir, tetapi juga harus bersiasat dengan zaman. Kita harus kreatif
untuk terus supaya karya-karya kita yang bagus ini masih mampu bertahan dan mempengaruhi masyarakat ya, mempengaruhi dunia kita dan mempengaruhi secara lebih baik lagi. Terima kasih kehadirannya dan waktunya di Bincang Mo TV. Terima Saya kasih, Romo. pamitan dulu dengan para sobat Mo TV. Guys, itu tadi ya pembicaraan kami dengan Bu Rini dan Mas Satrio, dan kita belajar banyak dari dua sahabat Kanisius ini, dan tunggu episode-episode selanjutnya. Kami masih akan ngobrol tentang percetakan, tentang penerbitan, dan juga tentang bagaimana Serikat Yesus mengelola karya-karya media ini. Nah, sampai jumpa dan kita akan bersama-sama lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.